Jadi boleh kurang dari 10 tahun. Oke? Oke, baik Ibu. Terima kasih, Bu. Iya. Yuk, ada yang lain? Izin tanya Bu, Gimana Mbak ya? untuk perhitungan yang sortir data hujan wilayah yang pakai metode Weibull ini gimana ya Bu caranya Bu? Soalnya saya lihat yang di file sebelumnya itu kan dia nggak ini Bu, yang sama tuh cuman yang di 6,25% yang di Januari aja Bu, yang lainnya tuh kan dia berbeda tuh Bu. Nah itu gimana ya Bu cara Ini Weibull itu 1/n+1 gitu ya. Jadi misalnya nih data hujan saudara nih n/n+1. Nah, n merupakan banyaknya tahun gitu. Misalnya jadi yang 1 kan berarti tahun pertama telah diurutkan gitu ya. Terus tahun pertama berarti urutan yang pertama berarti 1 per misalnya 10 tahun berarti 10 plus 1 jadi 1/11. Nanti di tahun kedua berarti 2/11. Di tahun ketiga 3/11. Excel saya sudah saya share ke kalian belum? Sudah Bu. Nah, begitu Mbak. Jadi kalau Weibull itu adalah n/n+1. N menunjukkan jumlah tahun yang dipakai. Kalau tadi Mbak Yesi misalnya hanya 3 tahun, ya sudah berarti 3/4 gitu. Kalau di tahun ketiga, tahun pertama ya 1/4, tahun kedua 2/4, begitu. Berarti kalau datanya ada 13, berarti kayak 1/1 plus 13 gitu ya Bu ya? Betul, betul. Baru nanti dikali sama yang curah hujan per bulan itu ya Bu ya? Oh, oke. Makasih ya Bu. Iya. Oke, yang lainnya? Ini sekarang sudah 15, berarti sudah 23 bagi 2, 12, ini sudah 15. Oke, sudah 50%. Oke, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari kita berdoa. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan kita kesehatan, kemudahan, kelancaran, rezeki, kesuksesan, dan keberkahan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Bagus kalian sudah hadir sebelum saya. Itu saya suka ya. Jadi begitu jam 8 sudah banyak yang hadir walaupun belum lengkap. Tapi ini bagus. Harapan saya adalah usahakan sebelum perkuliahan dimulai kalian tuh sudah hadir. Nah, itu dosen itu menghafal mana anak-anak yang rajin, mana yang tidak. Kok anak-anak ya, mahasiswa yang rajin dan mana yang tidak gitu. Itu pun sebenarnya dosen itu juga hafal gitu ya. Kalau dia rajin, aktif, insya Allah dosen pun juga mengerti, menghargai kerajinan dan keaktifan kalian. Artinya bila nilai kurang bagus ya akan ditambahi gitu. Itu tolong diterapkan kepada semua mata kuliah. Sebisa mungkin usahakan hadir itu 100%. Karena saya lihat, saya dulu kan pernah menjadi sekprodi ya. Sampai saya hafal tuh nilai-nilai dari masing-masing dosen. Karena dulu kan ngurusi akreditasi. Ya, melihat nilai dari setiap mata kuliah dan dosen ini tipenya bagaimana, itu bisa saya lihat karakternya dari nilai. Nah, artinya di sini ada komen dari para dosen itu, bila kalau kehadiran 100% itu ada nilai plus. Walaupun itu sebenarnya tidak menambah, tidak dihitung. Maksudnya kehadiran kamu 100% terus nilai kamu 100 itu enggak. Tetapi ada beberapa dosen yang, wah ini kehadiran 100%, nilainya kok 68 nih gitu. Atau misalnya nilainya hanya 65, wah karena rajin udahlah saya tambahi jadi 68, kan jadi B, harusnya C plus jadi B karena kehadiran 100% gitu. Kadang untuk menambah nilai, mengangkat nilai kalian itu berdasarkan kehadiran juga. Itu ada beberapa tipe dosen begitu. Nah, kalau saya bagaimana? Kalau saya real dari hasil kerja keras kalian. Ya. Kalau kalian rajin, aktif,
semua tugas dikumpulkan, UAS UTS pun juga mengerjakan dengan sendiri dan baik. Kelihatan kok saat UTS atau UAS itu nyontek atau enggak itu kelihatan. Nah, tolong kerjakan sendiri semaksimal mungkin. Terutama nanti untuk tugas 2 nih ya. Itu bisa terlihat effort dari kalian dalam mengerjakan tugas. Benar-benar kerja keras, serius, ataukah asal aja menggugurkan kewajiban gitu, itu kelihatan dari hasil kerjanya. Oke ya, kalau memang bagus ya saya akan nilai A, nggak tanggung-tanggung gitu ya. Tapi kalau nggak bagus, tapi semua masuk ya nilai C gitu. Tapi saya jarang sebenarnya memberi C kalau nggak tidak terlalu gitu. Oke, tadi ada pertanyaan. Terus kemudian saya akan membahas sekilas tentang modul 6 dulu. Jadi bagaimana tentang nomenklatur dari penamaan sistem jaringan irigasi. Di mana saudara sudah melihat tugas 2 sudah di-download? Sudah, Bu. Nah, coba yang belum download tugas 2 silahkan download dulu. Karena itu bersifat pribadi, individu, waktunya 3 pekan. Jadi mengumpulkannya setelah UTS gitu ya. Nah, saudara lihat barangkali ada yang nanti ditanyakan. Nah, untuk itu akan saya jelaskan nanti setelah semuanya lengkap mungkin. Ini sudah 16 orang. Nah, kalau udah lengkap semua, di akhir nanti saya akan jelaskan itu plus mengingatkan kembali materi UTS itu apa gitu ya, supaya nanti UTS kalian bisa mengerjakan dengan baik. Oke, saya akan share screen, share materi terkait dengan modul 6 nih ya. Terkait dengan modul 6. Bisa pindah-pindah. Nah, itu untuk memantau siapa yang aktif itu di sini nih. Oke, nah kelihatan ya. Saya nggak buat PPT lah, ini saja lah. Oke. Modul 6 kemarin adalah desain jaringan sistem irigasi. Kemarin dalam forum kalian sudah menyebut apa itu nomenklatur gitu ya. Oke, untuk cek, mereview kembali, tolong Mas Hilal jelaskan apa yang dimaksud dengan nomenklatur di dalam sistem jaringan irigasi. Yuk silahkan Mas Hilal. Baik Ibu, saya lihat terutama saya dulu. Ya, silahkan. Kok mute Mas? Kamu udah menjawab atau enggak? Belum Ibu, saya masih nyari di sekitar saya. Oh, iya. Oke, yuk Mas Caka, yuk dibantu Mas Caka. Ibu maaf aku baru join. Gimana Bu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan nomenklatur di dalam sistem jaringan irigasi? Komunikator Bu. Nomenklatur. Standar. Nomenklatur. Iya. Waduh. Bentar ya Bu. Kan kemarin udah jawab forum. Kalau jawab forum itu ya dijiwai, jangan copy paste, tempel, copy paste, copy tempel, copy tempel. Jadi nggak dibaca paling. Nah. Ya udah, ayo siapa yang bisa silahkan jawab. Ayo. Ayo. Kok nggak ada yang jawab? Oh, Mbak Jessi, halo, silahkan Mbak. Ya, baik, izin jawab Ibu. Untuk Iya. nomenklatur pada jaringan irigasi itu adalah suatu sistem tata penamaan atau sistem identifikasi yang digunakan dalam memberikan kode, nama, dan identitas pada seluruh komponen jaringan irigasi, baik itu berupa saluran, bangunan, petak layanan, maupun bangunan pelengkap. Atau bisa kita sebut juga
untuk nomenklatur pada jaringan irigasi itu adalah sebuah standarisasi sebutan yang diberikan pada saluran dan bangunan untuk mengidentifikasi lokasi, fungsi, dan wilayah pelayanannya, Ibu. Oke, bagus, jawaban lengkap dan bagus. Oke, lanjut sekarang. Apa tujuan dibuatnya nomenklatur? Kalau tadi adalah definisi nomenklatur, sekarang tujuan dibuatnya nomenklatur. Yuk, silahkan. Selain Mbak Yesi, ayo. Oke, Mbak Saskia, ini cewek dua nih, aktif. Yuk, Mbak Saskia. Izin Bu, tujuan adanya tata nama atau nomenklatur itu agar memudahkan proses identifikasi, pengoperasian, pemeliharaan, evaluasi, serta pengembangan sistem di masa yang akan datang. Oke, jadi ada standar nama yang bertujuan sebenarnya intinya adalah keseragaman, kemudahan gitu ya. Jadi karena ini standarnya adalah KP itu dikeluarkan oleh kementerian gitu ya, Direktorat Kementerian, maka itu akan berlaku se-Indonesia gitu. Artinya di Jawa, di Sumatera, mungkin di Sulawesi, nah itu bila menggunakan persawahan sistem irigasi teknis, maka dia menganut tata nama seperti pada KP 01 gitu ya. Jadi tujuannya untuk memudahkan pemberian nama. Sehingga di dalam pengaturan sistematika irigasi teknis itu dapat berjalan dengan baik. Oke, kemarin ini sudah. Nah, ini ciri-cirinya kalian semoga sudah membaca walaupun hanya dalam. Nah, yang perlu saya tekankan adalah nih. Nih kalian sudah baca ya gambar dah. Saya akan menjelaskan gambar bagaimana, nah ini dah. Ini nanti oke, tugas saya ambil dulu tugas. Iya. Nih, dalam tugas 2, ini berdasarkan RPS dan SIA ya. Kadang di RPS itu tidak sesuai prosentasenya, sementara nilai itu kan diinput di SIA, jadi saya menggunakan bobot-bobot nilai yang di SIA. Contoh nih seperti ini nih. Saya copy ini desain sistem irigasi modern. Nah, pembagian nilai di SIA itu 72% tugas. Artinya saudara bila mengerjakan tugas full, nah itu sudah dan bagus, itu sudah mendapatkan 72%. UTS hanya 18% dan UAS hanya 10%. Maka silahkan tugas dikerjakan dengan baik. Ya. Ini rincian tugas prosentasenya masing-masing ada ya, 10% dan sebagainya. Nah, untuk ini sub 3.1 dan 3.2 untuk pertemuan 6 dan 7 kita lihat 6 dan 7 itu adalah, coba kita lihat ya, 6 dan 7 itu adalah 3.1 dan 3.2. Nah, kalau di dalam bobot ini berarti tugasnya adalah 3.1 berarti 10%, kemudian 3.2 adalah 5%. Gitu. Sehingga saya tulis di dalam tugas 2 ini kan 10%, ini 5%, jadi 15%. Gitu ya. Yang 3.1 itu terkait dengan desain jaringan irigasi. Nah, di mana di situ adalah tentang menekankan kepahaman saudara tentang nomenklatur penamaan jaringan irigasi. Nah, ini saya berikan tugas, buatlah desain jaringan irigasi secara lengkap sesuai dengan ketentuan nomenklatur penamaan jaringan irigasi KP01 dan KP05. Silahkan searching KP01 dan KP05, searching dan di-download.
di mana gambar tersebut kan ini lengkap ya. Nah, di mana gambar tersebut ada bangunan utama. Bangunan utama di sini artinya ada bendung di situ. Kemudian bangunan irigasi. Bangunan irigasi itu adalah bangunan pembagi, bangunan sadap, saluran pembuang, saluran pengambilan, itu ada bangunan irigasi. Kemudian petak-petak sawah, itu adalah petak-petak sawah tersier. Nah, kemudian ada saluran irigasi primer, sekunder, tersier, kuarter, dan saluran pembuang. Nama desa, nama sungai, dan lain-lain. Artinya dalam saudara nanti desain itu meliputi ini semua. Nah, lokasi daerah irigasi bebas. Artinya begini, saudara nanti mencari, googling gitu ya, di mana gambar sistem irigasi teknis. Terus saudara gambar ulang dengan penamaan sesuai kaidah pada KP01. Nanti akan saya jelaskan gimana kaidah tersebut. Kalian boleh menggambar dengan tangan atau menggambar dengan AutoCAD. Nah, kalau ini yang saya pentingkan adalah saudara memahami nomenklatur tersebut. Gitu. Jadi kalian tidak mendesain mentah, tapi kalian googling mana yang mempunyai lengkap, kalian gambar ulang dengan tangan, tapi penamaannya bila yang di situ salah kalian bisa revisi untuk menjadi benar sesuai dengan KP01. Boleh pakai tangan, gambar tangan terus nanti di scan, atau kalau kalian ahli AutoCAD atau yang lain-lainnya yang dalam aplikasi penggambaran dipersilahkan, itu lebih bagus ya. Oke. Ini tentang desain jaringan irigasi dengan nomenklatur. Kemudian yang berikutnya adalah tentang saudara menghitung dimensi saluran ekonomis. Ini kok enggak, tulisannya enggak ini ya, enggak enak banget dilihat. Sebentar. Kok tidak enak, di situ kecil, yang bawahnya besar. Oke. Nah, ini nanti akan saya jelaskan bagaimana saudara berhitung untuk menentukan dimensi ini untuk primer, sekunder, tersier, dan kuarter dengan ketentuan sebagai berikut. KIP 2B bukan artinya 2 kali B, tetapi misalnya di sini nomor terakhir NEM saudara adalah 25, berarti B-nya 5 ya, A-nya 2, maka KIP sama dengan 25 gitu. Terus misalnya 3,25, 0,25, 0,025. Jadi di sini bukan perkalian, tetapi saudara mengganti angka sesuai dengan NEM yang terakhir, gitu ya. Untuk ini nanti menjadi materi yang saya akan jelaskan. Nah, yang untuk P1 ini nanti tugasnya arah dari bab 6 itu saudara nih lihat. Jadi nomenklaturnya saudara lihat. Simbol, jadi setiap penggambaran itu harus ada legenda. Ini wajib ya. Legenda adalah simbol-simbol yang simbol di dalam gambar ini saudara jelaskan apa itu artinya. Gitu ya. Terus gambar yang bagus pun juga sebenarnya ada mata angin, mana barat, mana ini, gitu ya. Terus ini misalnya nih, kita lihat simbol ini adalah bendungan. Ini sungai, sungai itu bahasa Jawanya kali. Sungai ini namanya Kali Dolok. Dia arah aliran nih, ini menunjukkan arah aliran. Nah, itu harus ada. Jadi tadi ada bangunan utama, berarti saudara ada mencari model kayak gini, atau kalau saudara gambar sendiri juga nggak apa-apa. Bu, angka-angkanya ini gimana? Karena kita tidak desain total, itu bebas. Kalau saudara ada menemukan, saya tidak izinkan saudara mencontek yang Makawa ini. Jadi tidak boleh skema yang ada di modul.
saudara cari selain yang ada di modul ini ya. Kalau nanti kalian menggunakan ini ya saya anggap kalian tidak mengerjakan gitu. Atau nilainya ya jadi rendah gitu ya. Nah, cari yang lain banyak. Gini aja jaringan irigasi teknis udah. Nah, disesuaikan dengan di sini. Satu, yang dia ada bendungan. Kalau ada bendung, ini bendung ya, bendung berarti ini ada sungai. Arah alirannya ini harus ada, karena ini menentukan nanti kanan kirinya. Oke ya. Nah, daerah di sebelah kiri ini, di sebelah kiri dari sungai, nih ya, ini adalah Desa Makawa. Maka penamaannya pun disebut dengan Makawa, ada nama Makawanya. Nah, bendung di sini ini barang, ya, artinya ini nama bendung, namanya bendung barang, gitu. Tapi daerah di sini ini adalah Desa Makawa. Kalau yang di kanan, maka di sini RM adalah ruas. Menunjukkan ruas itu adalah saluran, ini ruas pertama. Jadi RM1 adalah ruas Makawa 1. Karena di sini dimulai dari bangunan pengambilan. Ini pengambilan nih, intake nih. Jadi dari ini bendung, kan bendung itu adalah bangunan melintang sungai yang bertujuan untuk menaikkan permukaan air sungai. Dari air sungai naik, maka di situ diambil dengan saluran pengambilan atau intake. Ya. Nah, dari bendung menuju bangunan pertama itu disebutlah RM1 ruas. Nah, terus kemudian bangunan pertama di Desa Makawa ini disebut BM1. Ini bangunan pertama. Kemudian antara bangunan 1 ke bangunan 2, bangunan 1 ini adalah sadap, ini sadap dan bagi gitu ya. Nah, antara bangunan 1 dengan bangunan 2 ini adalah ruas Makawa 2. Gitu. Terus nanti ke sana berarti RM3. Nanti kalau ada lagi berarti RM4. Gitu ya. Itu adalah penamaan yang urut dari awal intake ini pengambilan. Ini desanya Makawa. Nah, tulisan di sini adalah A. Artinya dari ruas saluran ini dia bertugas untuk mengairi sawah seluas 3184 hektar. Debitnya adalah debit saluran ini 5,508 meter kubik per detik gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita murni fokus mata kuliah irigasi konvensional, nah ini akan bagaimana menghitung masing-masing ini gitu ya. Cuma karena ini hanya 2 SKS dan ini adalah cenderung ke pengenalan dan pemahaman, jadi bukan saudara merancang penuh dari nol, maka ya cukup saudara mengerti saja gitu ya. Seperti ini, saluran di sini dia bertugas untuk mengairi lahan seluas A3891 hektar. Nah, debit air itu Q6, misalnya 5,731 meter kubik per detik gitu ya. Jadi setiap saluran ini ada debitnya berapa, ini debitnya berapa, bertugas untuk mengairi sawah berapa gitu. Saudara bisa lihat kalau dia luasnya banyak maka ya debitnya dia besar ya. Oke, kembali ini tadi urut ya, RM1 ruas Makawa 1. Kalau bangunan berarti ini bangunan pertama, BM1. Ini B itu bangunan BM1. Ini BM2, nanti sana BM3. Ini adalah untuk ruas yang daerah sini Makawa. Kalau daerah sini ini adalah ini Lamogo ya. Berarti dia ruas L1 Lamogo. Nih RS1. Ini ketemu bangunan 1, bangunan L1. L itu adalah Lamogo, Desa Lamogo. Gitu. Oke, terus kemudian ini RL1 dari bangunan pertama menuju bangunan kedua ya, berarti RL2.
Bangunan kedua menuju bangunan 3, RL3, dan seterusnya. Oke, itu clear ya. Nah, kalau bangunan maka ada B, kalau dia saluran dia R. M1, M2 itu nama jenis itu. Kalau misalnya Kedaung maka RK. Ini daerah sini nih Kedaung. Jadi nama di desa terdekat itulah yang ditempelkan di penamaan dari si saluran atau bangunan yang ada. Oke, sekarang kita lihat posisi kanan dan kiri. Nah, saudara lihat, maka ini gambar ini, arah air ini saudara harus tahu ya. Kita lihat misalnya ini pengambilan. Nah, ibaratkan saudara berjalan mengikuti aliran nih. Kan diambil nih dari kali Dolok nih. Nah, air mengalir nih. Lihat kursor saya kelihatan? Ya. Arah kursor saya kelihatan ya? Nah, dari sini saudara seperti berjalan gitu. Nih. Maka sebelah tangan kiri kita, maka dia disebut petak sawah. M1K1. Jadi ini sebelah kiri. Terus dia berputar searah jarum jam. Jadi penamaannya adalah ini petak sawah Makawa 1 sebelah kiri. Dan dalam urutan jam kan dari ini ya berputar ke kanan, maka ini adalah K1. Terus kemudian ini sawah yang di sini mengambil bangunan sadap yang di sini. Ini kita berjalannya ke arah sana, berarti ini adalah sebelah kiri. Gitu. Jadi dari mana si air itu diambil? Nah, terus dia berjalannya di sebelah mana? Ini kiri. Ini kiri kedua karena dia nomor kedua, petak sawah nomor kedua setelah yang pertama tadi. Terus ini air mengalir nih dari BM1 ke BM2. Kita berjalan nih. Nah, ini kiri lagi. Yang pertama, kenapa? Karena ini diambil dari air yang berasal dari bangunan sadap ini, artinya dia air yang berasal dari saluran irigasi BM1 ini. Nah, ini ruas RM1 nih, diambillah di sini. Maka ini tuh kiri. Ini kiri. Gitu ya. Nah, ini disebut saluran primer. Saluran primer adalah saluran yang berasal atau yang airnya diambil langsung dari sumbernya. Karena ini sumbernya kali atau sungai, kemudian diambil nih ya, maka inilah yang disebut dengan saluran primer. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini kita lihat adalah RS1. S menunjukkan sambak. Nah, ini airnya diambil dari saluran primer. Ini diambil dan disadap. Artinya diambil dan dibagikan. Itu ya. Nah, air yang diambil atau air yang berasal dari saluran primer kemudian diberikan ke saluran berikutnya, itu namanya saluran sekunder. Gitu. Jadi saudara bisa lihat ya, ini primer, ini dari sungai. Terus kemudian dari sungai ini diambil, disadap dengan bangunan, ini adalah bangunan bagi dan sadap. Ini menjadi saluran sekunder. Karena nama desa terdekat di situ Samba, jadi saluran sekunder Samba. Nah, saudara lihat di sini, air berjalan, air dari atas ke bawah, maka di sini adalah sebelah kanan kita. Maka dia Samba 1 kanan. Berapa luasnya? 148 hektar. Berapa debitnya? 2017 liter per detik. Gitu. Jadi semua sudah ada masing-masing air, kebutuhan air dan luasan dari sawah tersebut. Nah, terus karena ini kalau berjalan dari atas ke bawah berarti ini sebelah kiri, maka S1 kiri. Dan seterusnya. Ini bangunan BS1. Ini ruas pertama berarti RS1.
Ini ruas kedua, RS2, artinya ruas Samba 2. Seperti ini tadi, RM, ruas Makawa. Gitu ya. Ini kanan, ini kiri. Dan seterusnya, ketiga. Gitu. Nah, seperti ini juga. Ini air dari saluran primer diambil nih. Maka ini adalah saluran sekunder. Daerah desa di situ Kedawung, maka saluran sekunder Kedawung. Nah, misalnya ini kamu buat saluran ke sana, berarti disebut saluran tersier. Kenapa tersier? Karena airnya diambil dari saluran sekunder. Misalnya saya buat gini, ke sana, ya. Itu disebut dengan saluran. Misalnya nih saya buat begini nih, misalnya nih, saya buat ini berarti dia ini adalah saluran tersier karena airnya diambil dari sini, gitu ya, dan seterusnya. Kalau nanti dari tersier ini diambil lagi nih airnya, misalnya terus diambil ke sini, misalnya dia diambil ke sini, nah pokoknya gitu ya. Jadi dari mana dia diambil itulah yang ini berarti tersier. Nanti kalau ini diambil lagi ke bawah berarti ini adalah kuarter gitu. Nah demikian juga ke sini sama modelnya. Ini adalah BK1K itu Kedawung, ini bangunan pertama, ini bangunan kedua. Dari bangunan pertama ke ini berarti RK1, ini berarti RK2. Nah, saudara lihat, di sini berarti ini sebelah kiri. Ini kalau berjalan, ini juga sebelah kiri. Jadi saudara berjalan itu searah dengan aliran airnya. Nah, demikian juga di sini tadi ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan untuk tentang penamaan? Oke, clear? Saya harapkan kalian paham ya. Nah, ini adalah sistem atau tata nama skema irigasi, bagaimana pengaliran air dari sungai sumbernya menuju ke saluran-saluran dan petak sawah. Nah, tadi di dalam tugas adalah ada bangunan utama, bendung. Kemudian ada saluran, ada saluran primer, sekunder. Nah, kalau saudara mengikuti persis nih, gambar desain meliputi bangunan utama, berarti ada bendung tuh. Kemudian bangunan irigasi, ada tadi yang bangunan bagi, bangunan sadap. Nih pintu sadap, bangunan bagi dan sadap. Ini bangunan sadap, gitu ya. Ini ada simbolnya beda ya. Ini bulat lagi, ini bulatnya cuma titik 1. Jadi kalau sadap ya disadap aja. Tapi kalau ini dibagi itu dari primer dia dibagikan ke sekunder, tapi dari sini pun disadap atau di air diberikan ke petak sawah M2KI 1, kemudian M2KI 3. Ini searah jarum jam. Ya, 1, 2, 3. Putar jarum jam. Oke, ini skema untuk tadi dalam tugas berarti saudara nanti meliputin itu. Nih, petak sawah, saluran primer, sekunder, tersier, kuarter, dan saluran pembuang. Nah, kalau lengkap seperti ya nilainya bagus. Nama desa ya kayak Makawa, Kedawung tuh. Nama sungainya ada, ya. Jadi kalau di gambar itu berarti yang kurang saluran apa? Tersier, kuarter, pembuang belum ada. Nah, saudara cari, googling, terus kemudian saudara gambar ulang penamaannya, ikuti KP1. Kalau di gambar dari sumber itu tidak sesuai, saudara sesuaikan. Gitu ya. Ingat, tidak boleh menggunakan gambar sistem irigasi yang di modul. Nggak boleh. Cari yang lain, jangan yang di modul. Oke, ada pertanyaan untuk tugas pertama? Nah, ini, jadi saya izinkan pakai gambar tangan, boleh. Kalau memang nggak bisa AutoCAD, jadi nggak ada alasan. Di sini tujuan saya adalah saudara memahami bagaimana nomenklaturnya. Tentang angka-angka ini saya
abaikan, tapi penamaan ini yang saya utamakan. Ini untuk sistem irigasinya. Bagaimana untuk bangunan-bangunannya? Ini bisa bawah ada dah. Nah, kalau ini bangunan-bangunannya. Nah, kalian padukan antara yang pertama dengan yang kedua. Nah, ini lebih bangunan-bangunannya lebih lengkap nih. Misalnya ada tadi kan bangunan-bangunan irigasi yang lainnya, ada itu ada gorong-gorong, talang, sipon, bangunan terjun, jembatan. Nah, ini kalau di sini adalah nomenklatur bangunan-bangunan irigasi. Kalau tadi nomenklatur irigasi, gitu ya. Kalau di sini dia bangunan-bangunan. Nah, bagaimana gambar saudara padukan? Jadi bangunan-bangunannya ada, terus yang saluran-saluran tadi ada. Gitu, gabung salah satu. Oke ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita lanjut ke bab 7. Ya. Saya bebaskan kalian cari gambar itu dari mana, up to you, silahkan. Karena kalau fokus di sini, kita nggak sampai nih, materinya ini banyak. Oke, sekarang kita lanjut ke desain saluran irigasi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut, gitu ya. Karena ini kan hanya 2 SKS, saya nggak, berarti hanya 100 menit nih. Oke, yang kedua adalah saudara mampu untuk merencanakan dimensi saluran irigasi ekonomis. Di sini saudara membuat atau mendesain bagaimana saluran irigasi primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Nah, perencanaan saluran irigasi, kalau berbicara dengan saluran irigasi, maka saudara buka kembali mata kuliah mekanika fluida, di mana di situ ada bahasan tentang saluran terbuka. Saluran irigasi konvensional adalah dia menggunakan model saluran terbuka yang biasanya dia berbentuk trapesium. Ini ya, standar perencanaan yang digunakan dalam merencanakan saluran irigasi adalah dari Direktorat Jenderal Pengairan Kementerian PU. Nah, yang disebut dengan KP, kriteria perencanaan. Ada KP 01, kalau untuk penggambaran KP 05. Jadi KP itu ada sebanyak 7. Nah, nanti kalau tentang bendung, bangunan utama bendung, stabilitas bendung, nah itu di KP 02. Nah, sekarang di sini adalah bagaimana saudara bisa menghitung dimensi dari saluran primer, sekunder, tersier, kuarter berdasarkan dari standar tersebut. Nah, ini saya ambil materi ini dari sebenarnya sumber utamanya nih. Maka di dalam modul di sistem fast learning saya namakan ini adalah modul tambahan atau materi tambahan. Ya. Ini merupakan paper yang di-upload di jurnal Pilar. Saya baca ini dia bagus runtut, ya, runtut. Terus dia menggunakan tabel-tabel sesuai dengan standar yang ditetapkan. Maka ini yang saya pakai sebagai acuan untuk kalian mendesain dimensi saluran primer, sekunder, dan sebagainya. Nah, ini gampang, kalian hanya mengubah angka, step-stepnya ngikutin ini. Jadi setiap saudara membuat tabel, ini tabel sumber dari mana, saudara harus cantumkan sumber, pedoman kriteria perencanaan teknis irigasi, gitu ya. Ini juga. Nah, tuh. Oke. Nanti kita kembali ke modul dulu dah, ya. Sumbernya dari situ. Jadi tolong pun juga di-download, ini sumber utamanya. Kalau di dalam modul saya ada diramu dengan yang lain. Nah,
Nah, kalian bisa baca sumbernya full utuh saya berikan ke kalian. Ini pada umumnya kita menggunakan kaidah pada umumnya saluran yang dipakai untuk irigasi biasanya dia berupa penampang saluran terbuka open channel yang berbentuk trapesium, biasanya juga tanpa lapisan pelindung. Kalau tanpa lapisan pelindung berarti dia tebingnya itu tanah gitu ya, tanah yang tumbuhin rumput itu biasanya. Nah, bentuk penampang melintangnya tuh seperti ini gitu nih. Jadi ini adalah timbunan timbunan tanah kanan kiri. Nah, ini salurannya. Nah, di dalam desain saluran selalu ada namanya FB. FB itu freeboard. Freeboard itu adalah tinggi jagaan, ya. Nah, nanti ada di dalam tabel freeboardnya ini berapa gitu, ada ketentuannya. H adalah H kecil, itu merupakan kedalaman air dari dasar menuju permukaan. Nah, itu H kecil. Nah, tolong karena kita berpedoman pada ini, maka simbol-simbol saudara pun menyesuaikan. Kalau H besar berarti jumlah dari kedalaman air dari dasar menuju permukaan ditambah freeboard. Gini ya. Nah, B berarti dia lebar dasar saluran. Nah, kalau B yang atas otomatis ada B yang bawah ditambah dengan nih kemiringan ini ya. Nah, lebar di sini adalah MH. Karena ada 2 sisi kiri dan sisi kanan maka 2 MH. Jadi lebar permukaan atas itu adalah 2 MH plus B. Itu ya. Ini adalah untuk daerah timbunan. Nah, kalau cuma jadi dia digali, ditimbunkan di kanan kirinya. Nah, kalau ini ada juga model yang seperti ini. Ini gali yang besar. Ini bentuk penampang saluran di daerah galian. Oke, ini simbol-simbol ini silahkan dibaca ketentuannya. Oke, bagaimana perbandingan lebar saluran dan tinggi? Berarti lebar saluran ini B per H. Jadi perbandingan antara B, lebar dasar saluran, dengan tinggi kedalaman air. Nah, menurut buku pedoman ini, lebar dasar saluran minimum adalah 30 cm minimal. Ini untuk desain, nanti kita lihat ya urutan ke bawahnya, kita pelajari aja dulu pelan-pelan. Kemudian perbandingan lebar dasar saluran dengan tinggi air, B per H ini nilainya. Bila debit salurannya kurang dari 0,30, maka saudara menggunakan nih B per H-nya 1. Gitu. Kalau debit salurannya, maka di dalam tugas ini kita berikan nih debit rencana saluran primer 2B. Tadi yang saya cerita, kalau ini 25 berarti 25. Misalnya kalau A-nya 3, B-nya 7, berarti 37 ya, berarti 27 gitu. Oke, ini jadi debit kita berikan, nanti saudara menghitung dimensinya. Kita kembali ke modul ini. Nah, ini tergantung debit salurannya. Saudara berada di rentang mana? Dalam mengerjakan ini, kalian gunakan Excel. Jadi kalau misalnya debitnya, saya tadi misalnya contoh tadi adalah 27 misalnya. 27 meter kubik per detik, 27. Nah, 27 di sini ya. Ini ada 25 dan 40. Nah, saudara, berarti posisinya di sini nih. Berarti kalau posisi di sini, maka B per H-nya 10 gitu. Ya, tergantung tadi dari kalian. Sini. Oke, kalau seperti ini rentangnya di mana? Kalau di sini ya berarti 10 gitu.
Bagaimana kalau 25? Nah, saudara boleh menggunakan batas ini, boleh menggunakan ini. Ya, setiap saudara menentukan nilai, maka saudara pakai juklak artinya pakai dasar, berdasarkan tabel 7.1. Nah, ini jelas. Oke, kemudian kemiringan lereng, karena dia berbentuk trapesium, maka kemiringannya pun juga dengan lapisan pelindung, artinya tebingnya mungkin pakai beton. Itu berarti saudara milih M-nya di sini. Tapi kalau tanpa lapisan pelindung ya berarti ini. Nah, kalau di dalam tugas apa itu, Bu? Kalau tidak ada keterangan yang lain, ini data lain yang diperlukan silahkan lihat pada KP. Jadi nanti saudara misalnya desain nih untuk saluran primer dengan lapisan pelindung beton misalnya, itu boleh. Kalau misalnya tidak ada lapisan pelindung, nah kalian buat itu statement-statement itu ya, sehingga nanti untuk langkah selanjutnya berdasarkan dari statement-statement yang kalian berikan. Oke, kita kembali ke sini. Ini adalah untuk menghitung kemiringan lereng tebing, itu pun berdasarkan dari debit saluran. Kalau tadi 25, oh berarti di sini nih lebih dari 15, tergantung tadi kamu ada lapisan pelindung atau hanya tanah saja. Kalau tanah saja berarti 1,5 nilai M. Oke, terus ini harga kemiringan lereng dalam NC. Nah, NC itu pun juga silahkan nanti disesuaikan. NE juga disesuaikan. Nah, ini sekarang kita ke freeboard. FB itu freeboard, tinggi jagaan. Itu pun tergantung dari ini. Kalau debit yang melalui saluran itu lebih dari 25, maka tinggi jagaannya adalah 1 meter. Kalau dia misalnya hanya 12, berarti di rentang sini, maka tinggi jagaannya 0,6 berdasarkan tabel sekian gitu ya. Ini dan seterusnya seperti itu. Nah, ini untuk rumus-rumus yang dipakai di dalam saluran terbuka, biasanya kita menggunakan untuk kecepatannya menggunakan rumus Manning, di mana rumus Manning V kecepatan sama dengan 1/N, N itu adalah nilai koefisien kekasaran Manning, kalikan R itu adalah jari-jari hidrolis. Apa itu jari-jari hidrolis? Nah, saudara buka kembali Mapro ya. S itu adalah kemiringan dasar saluran. Bukan, jadi kemiringan dasar saluran yang memanjang itu S. Nah, kalau tadi M itu kemiringan tebing yang dipotong melintang. Kalau S ini itu adalah kemiringan dasar saluran yang dipotong memanjang. Ya. Ini rumus untuk kecepatan. Debitnya adalah luas penampang kali kecepatan. Q sama dengan A kalikan V. Itu ya. Nah, sebenarnya rumus kecepatan bisa Manning, bisa Strickler, tergantung data yang ada. Oke. Terus ini kalau berdasar Strickler, nah ini kekasaran dasarnya kalian bisa gunakan tabel ini. Oke, kecepatan aliran. Nah, ini tabel-tabel kecepatan aliran berapa secara standar. Nah, tergantung tadi. Nah, kalau ada harga kayak begini kalian interpolasi ya. Misalnya nih, debit saya 23 gitu ya. Ini ada rentangan di sini, berarti 23 kan rentangan di sini. Ini juga rentangan. Nah, kalian interpolasi. Ya, artinya di sini kalau 15 berarti ini 0,65 gitu ya. 25 berarti 0,7. Berarti kalau saya misalnya 23, nah berarti nanti akan sekitar misalnya 0,67 gitu misalnya. Nah, itu interpolasi ya, kalian gunakan worksheet di Excel-nya. Nah, terus kemudian kalian ketemu nilai F, B, H, terus kalian gambar penampangnya gitu ya. Nah, langkah-langkah perhitungannya untuk mencari luas karena dia trapesium, maka luas penampang ini ya trapesium dia adalah B plus MH kalikan H, kan sebenarnya dibagi 2 tuh. Tapi kan ini sudah ini luas penampangnya B
ditambah MH dikalikan H kali tinggi dibagi 2 ya. Nah, ini bagi 2-nya kok nggak ada. Ya karena kan ini B, di sini ada B lagi. Di sini ada MH, ini ada MH. Jadi kan 2MH ditambah 2B. Nah, rumus trapesium ini jumlah garis sejajar kali tinggi bagi 2. Jadi ini H, ini 2B ditambah 2MH per 2. Nah, dua-duanya bisa dicoret. Jadi ini rumusnya. Bagaimana keliling basah? Keliling basah itu adalah panjang dari ruas yang terkena air. Berarti sini, miring sini, tambah B, tambah miring yang terkena air saja. Itu adalah P, keliling basah. Jari-jari hidrolis itu adalah luas penampang basah A dibagi dengan keliling basah A per P. Ini rumusnya. Kemudian debit nih, gitu ya. Nah, ini langkah-langkah untuk menghitung dimensi saluran. Ini langkah-langkahnya, kalian ikuti saja step by step di situ. Jadi yang di atas ini adalah untuk saluran primer dan sekunder, ya. Nah, bagaimana untuk saluran tersier dan kuarter? Saudara menggunakan kaidah di bawah ini. Saluran tersier dan kuarter, berarti saudara nanti menggunakan kaidah yang ini ke bawah. Nah, tabel-tabel berarti yang tabel ini gitu ya, nih dimensi saluran tersier dan kuarter. Oke. Ini dimensi hidrolisnya A, ini kecepatannya 1/n gitu ya. Nah, oke. Nanti tipe-tipenya juga saudara berikan asumsi dan dari mana asumsi itu diberikan. Nah, ini baru langkah-langkah mendimensi saluran. Langkah-langkah dimensi ini untuk yang saluran tersier dan kuarter. Nah, ini contoh soal sih. Enggak. 73 ini contoh soal. Contohnya seperti ini. Bila diketahui debit rencana sudah diketahui. Pilih kecepatan standar seperti pada tabel 7.12. Kemudian hitung A sama dengan Q per V. Q-nya sudah ada. Ya. Terus pilih kecepatan standar. Contoh nih, misalnya nih saluran primer. Debitnya adalah 24 gitu ya, meter kubik per detik. Kecepatan standarnya berapa? 24. Saya lihat. Nah, kalian mengerjakannya seperti ini. Cari kecepatan standar karena ini saluran primer. Nah, coba kita lihat tabel 7.9. Tabel 7.9. Nah, ini kecepatan standar untuk saluran primer tadi 24 nih. Nah, diinterpolasi mungkin dia diambil pendekatan 0,70. Berarti V-nya adalah 0,70. Itu ya. Bawah. Nih. 0,70 lihat nih. Nah, terus kemudian perbandingan B per H. Lihat tabel 71. B per H 71. Kita lihat tabel 71 B per H. Tadi debitnya adalah 24 gitu ya. Berarti dia B per H-nya di sini 8. Kita lihat apakah B per H-nya nih. B per H sama dengan 8. Kemudian talot 1 dibagi M sama dengan 2 gitu. Maka ini lihat tabel 72. Kita lihat tabel 72. Nah, ini lihat tabel 72 dia lebih dari debitnya lebih dari 15. Terus kamu statement di situ dengan lapisan pelindung berarti M-nya 2 gitu. Kalau kamu statement dengan tanpa lapisan pelindung, nah berarti 1,5. Jadi diasumsikan bahwa saluran ini tanpa pelindung, ya. Nah,
Nih. Nih ketemu M-nya 2, terus saudara hitung. A sama dengan Q dibagi V. V-nya 70, Q-nya 24. Ketemulah A-nya sekian. Ya. Nah, belakang koma berapa? Boleh minimal 2. Jangan 1 ya, minimal 2. Oke. Terus kalau kamu mau teliti ya gunakan 3. Boleh. Kemudian dari B ber H sama dengan 8, maka B sama dengan 8H. Dan M sama dengan 2. Masukkan ke rumus luas penampang. Ya. Nanti ketemu H dengan diakarkan. Sehingga B sama dengan 8H dihitung. Nah, untuk desain yang aman, saudara bulatkan ke atas. Maka ketemulah nih lebar dasar, kita ambil 13 meter. Terus saudara hitung kembali luas ini berdasarkan dari hitungan B yang didapat. Nah, ini ya. Terus ini dengan rumus ABC, kan persamaan kuadrat nih. Nah, ini BH itu adalah tinggi baru. Ya, ini kan 13. Oke. Nih, jadinya tinggi H. Ini H itu kedalaman yang baru. Yang baru karena B-nya ini baru. Kedalaman yang lama kan 1,581. Kemudian hasil B-nya ini. Nah, tapi kita nggak ambil ini. Nggak ambil 12,648. Tapi kamu ambil 13. Otomatis hanya akan berubah. Nah, kamu hitung H ulang. Gitu ya. Dapatlah ini nilainya. HB diperoleh 2. FB-nya lihat di tabel ini berarti 0,75 sehingga H total adalah 2,75. Terus S-nya adalah kemiringan dasar saluran adalah ini. Tuh, itu saluran primer. Terus nanti supaya lengkap saudara buat gambar penampangnya. Ini saudara buat gambar penampangnya adalah gambar penampangnya saya buat terus ini ke bawah. Kurang ahli saya gambar pakai ini. Harusnya pakai pen gitu ya. Nah, ini nanti saudara gambar. Seterusnya nih saluran sekunder tahap-tahapannya nih sama. Nanti kemudian saluran tersier juga tahapan-tahapannya sama. Kuarter ya, tapi tabel-tabel yang dilihat ikuti. Nah, saudara kerjakan persis ini. Kalau ini dikerjakan sebenarnya sehari juga jadi. Nah, ini tugas yang jadi tugas 2 ada 2 soal. Karena ini kan mencari dan kamu menggambar. Jadi effortnya lumayan daripada yang ini. Kalau ini ngitung step-stepnya udah jelas, tinggal diganti angka-angka saja. Selesai. Jadi secara ini tinggal kamu melakukan step-step dari data ketentuan ini, kerjakan aja urut seperti di situ. Nah, kalau ini saudara menggambar. Otomatis kalau kamu gambar pakai tangan nggak bisa AutoCAD, gambarlah dengan yang rapi berskala. Jadi kalau gambar teknik itu harus skalatis ya. Nah, kalau mau pakai AutoCAD, nah effortnya lebih besar, otomatis nilainya lebih bagus. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Yuk, silahkan bila bertanya. Saya alhamdulillah 19 orang yang hadir 4. Oke, silahkan bertanya dari penjelasan saya tadi. Jadi untuk tugas 2 ada 2 soal dalam 3 pekan. Yang pertama saudara menggambar, cari yang lengkap, saudara gambar ulang, tapi saudara sesuaikan dengan nomenklatur. Khawatirnya yang ada itu nggak sesuai. Jadi saudara ini kembali, apakah beredar di misalnya di internet itu gambar yang sudah sesuai nomenklatur atau enggak. Kalau belum sesuai ya kalian edit, kalian sesuaikan. Ya. Jadi bebas. Terus kemudian yang kedua, saudara hitung sesuai nomor induk masing-masing. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan bahas ke UTS.
ya. UTS. Kita lihat UTS di sini. Nah, UTS di sini di SIA adalah sub CPMK 1.1 dan 3.2. Jadi materinya dua ini saja. Ya. Ujiannya adalah online close book. Nah, jadi kalau close book, saudara menjelaskan ya sesuai dengan analisis dan pola pikir kalian. Ya. 1.1 dan 3.2. Kita lihat. Baru hadir siapa itu? Oh, Hana tadi izin. Hanifah sudah hadir. Oke, kalau kalian terlambat, bagus nih Hanifah dengan Hana. Tadi dalam perjalanan saya izin Bu, telat. Gitu. Bagus sudah masuk, berarti hadir. Oke, ya saya tadi mau ke RPS. Ya. Jadi di dalam SIA untuk UTS adalah bahannya 1.1. Di sini adalah saudara mampu menjelaskan tentang definisi irigasi dan sistem irigasi modern. Nah, bahan UTS-nya adalah terkait ini, terkait irigasi teknis yang konvensional dan irigasi modern. Kalian buka kembali ya materi ini, apa macam-macam dari irigasi modern. Nah, masing-masing dari irigasi konvensional kalian bandingkan, jadi nanti soalnya itu analisis dan saudara dengan pemahaman yang irigasi sistem irigasi modern itu kalian pahami jenis-jenisnya ya. Nah, tuh belajar di situ plus yang irigasi teknis nanti di situ dianalisis dan diperbandingkan, jadi kayak ada model soal kasus, nanti saudara analisis dan saudara berikan mengapa begitu, mengapa begini, sebabnya apa. Nah, saudara berikan analisis berdasarkan dari pengetahuan saudara. Nah, terus kemudian 3.2. 3.2 berarti di sini saudara berhitung untuk menentukan dimensi saluran. Nah, maka rumus saya izinkan saudara, rumus-rumus untuk dimensi ini, apa rumus ini kalian bolehlah open untuk rumus-rumus. Jadi open rumus-rumus, nggak boleh yang lain ya. Supaya kamu tidak bingung, saya izinkan buat rumus-rumus untuk dimensi saluran ini ya. Nanti pun juga di dalam soal itu bukan angka, tapi dia huruf. Misalnya dengan kedalaman H, lebar B, jadi tidak diberikan angka, sehingga sebenarnya tabel-tabel nggak perlu. Yang perlu adalah ya si rumus saja gitu ya. Nah, terus nanti dari situ saudara analisis. Kalau misalnya ini dibuat tetap, bagaimana nanti efeknya terhadap apa? Nah, itu saudara memahami benar tentang bagaimana hubung kaitnya debit dengan menentukan dimensi. Nah, cuma dua saja, pertemuan pertama dan pertemuan ke-7 gitu. Yang lainnya menilainya dari tugas yang kalian kerjakan. Tadi ingat bobot tugasnya itu gede banget tuh. Bobot tugasnya adalah 72% secara total. Nah, kalau tugas yang 2, ini kan tugas yang pertama ini sudah, itu tadi 3.1 10 dengan 15%. Sementara UTS hanya 18%. Kok saya ngomong gitu nggak tunjukkan ke kalian? Oke, yuk ada pertanyaan? Silahkan bila ada pertanyaan. Nah, sambil saya akan checklist sambil kalian mempersiapkan pertanyaan.
Saya share aja biar kalian lihat untuk checklist kehadiran. Ibu, maaf izin bertanya. Oke, mau bertanya apa? Perihal UTS, Bu, itu waktunya apakah sama seperti waktu pembelajaran sekarang, Bu? Iya, karena 2 SKS maka waktunya adalah 100 menit. Ya, 100 menit itu saya berikan 15 menit untuk upload. Jadi biasanya nih mulai jam 19.30. Nah, biasanya saya izinkan untuk kalian upload jawaban 1 jam setelahnya. Berarti 9.13. Misalnya kamu udah jadi nih sebelum 1 jam, belum boleh upload dulu. Jadi upload itu dimulai pukul, kan mulainya 19.30. Berarti saya izinkan mulai upload itu pukul 20.30. Sampai kalau 100 menit berarti sampai jam berapa tuh? Berapa? 19.30. Jadinya berapa, Mbak? 19.30 ditambah 100. Jadinya 21 berapa tuh? Nah, nanti saya tambah 15 menit. Ya, untuk upload. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, yang lainnya. Sambil menunggu kalian bertanya seperti biasa, saya akan cek kehadiran saudara. Saya panggil, tolong yang punya nama, perhatikan nih urutannya ya. Saya mau cepet yang punya nama ya hadir gitu ya. Ibrahim? Halo Ibrahim, perhatikan nih absen, hadir nggak Ibrahim? Kalau tidak jawab, saya checklist absen. Hilal? Hadir, Bu. Oke. Bramowinta? Oke. Daniel Juan Sihombing? Daniel? Tidak ada. Jaka Ramadan? Hadir, Bu. Oke. Galuh Widya? Galuh, halo? Galuh hadir Ibu. Oke. Hadir Ibu. Oke. Saskia hadir ya. Hadir, Bu. Terus Muhammad Rifan Oktarizan. Hadir, Bu. Oke. Trisiwi? Halo Mbak Trisiwi, adakah? Siwi hadir, Ibu. Oke, hadir. Rena Rifartia? Rena hadir Bu. Oke. Amelia? Halo Amelia? Berarti tidak hadir ya. Agung Nurullah? Agung hadir, Ibu. Oke. Winda Teresia? Winda hadir, Bu. Oke. Syahwil Arditya? Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Hisam? Halo Muhammad Hisam? Tidak hadir. Andri Samuel? Hadir, Bu. Oke. Hana Zahira? Hadir, Ibu. Hadir. Hanifah Aulia? Hadir, Ibu. Hadir. Muhammad Siddiqi? Halo Muhammad Siddiqi? Tadi juga kebetulan kita sekantor Bu, masih dalam perjalanan juga sepertinya Bu. Oh, tapi dia enggak izin, anggap enggak hadir dan belum join ya. Orlando? Hadir, Bu. Hadir. Yesi? Yesi hadir Ibu. Hadir. Helmi? Helmi hadir, Bu. Oke, saya ulang di halaman pertama yang tidak hadir adalah Ibrahim, Daniel Juan, Amelia Sukmawati, Muhammad Hisam, Muhammad Siddiqi. Itu yang halaman pertama. Oh, berarti cuma satu halaman saja. Kita lihat 17. Sementara kalian
ada dong harusnya. Kok 17 ya? Dia ngomongnya ini 17 nggak hadir 5. 22. Padahal oh, di ini ada ya Ibrahim ya? Ya sudah kasih. Terus siapa lagi? Daniel ada nggak? Bantu yuk. Amelia ada nggak? Karena kok selisihnya jauh nih. Amelia ada Bu di Gmeet-nya Bu. Oh, oke. Terus Muhammad Hisham ada nggak? Tolong bantu. Apa? Oke. Yang Lutfi Muhammad Siddiqui. Lutfan. Nggak ada. Nggak ada. Berarti ini kok selisihnya banyak dengan di situ. Ini 19. 19 ini 22. Ada yang bawa 2 device. Daniel Juan Sihombing ada tuh Bu. Daniel Juan Sihombing ada di Meet. Oh, ada di Meet ya. Daniel, oke. Iya. Kalau ada mah kita anggap ada saja. Oke, berarti 20. Ada 20. Mana lagi nih yang selisih lagi nih? 20. Sementara ini tinggal satu orang. Ada yang pakai 2 device nggak? 2 nama. Oh, di sini aku 2 ya. Oh, karena presenter. Oke. Coba kalau aku stop. Oh iya, berarti benar. Ya, oke. 21.